Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya sejauh ini hasil investigasi? Kenapa pesawat ini bisa jatuh begitu ya? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono. Mas Cahyo, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas, jadi kemarin tim Anda sudah berada di lokasi, sudah melihat dan juga menyelidiki dari rongsokan pesawat begitu ya. Hasilnya bagaimana Mas yang bisa di-share ke publik? Ya, tim kami sejak kemarin siang atau menjelang sore sudah berada di lokasi dan mengumpulkan rekit-rekit dan memetakan serpian-serpian yang ada di sana guna untuk nanti dipakai untuk sebagai analisanya. Dan kita juga melihat situasi sekelilingnya, ada pohon yang ketabrak, terus kemudian lapangan yang terbuka yang dituju oleh pesawat ini untuk melakukan pendaratan darurat. Jadi kita juga sudah menginterview beberapa orang yang saat itu ada di lokasi tersebut. Menurut mereka saat kejadian cuaca dalam keadaan terang, belum terjadi hujan. Namun setelah kejadian beberapa saat kemudian terjadi hujan. Kita juga sudah minta rekaman CCTV yang ada di daerah sekitar situ, dan memang arah CCTV memang tidak ada yang mengarah ke arah kedatangan pesawat. Terus kemudian kita juga sudah membawa semua paket, semua serpian ke Pondok Cabe untuk kita amankan, dan kita akan melakukan kajian dulu, dan nanti apa yang dari komponen-komponen tersebut yang berkaitan dengan kecelakaan kita akan lakukan penelitian lebih jauh. Namun sampai saat ini tim sedang ada di kantor untuk konsolidasi dulu untuk mempersiapkan investigation planning-nya, apa yang harus dilakukan investigasi atau tahapan-tahapan apa saja yang akan dilaksanakan. Tim sedang berkumpul untuk selanjutnya nanti akan membuat investigation planning, setelah itu akan berlanjut untuk melakukan investigasinya. Baik, berarti hasil temuan tim KNKT adalah pada saat kejadian ini cuaca cerah begitu ya. Jadi berbeda dengan penjelasan kemarin yang disebutkan bahwa ada unsur faktor cuaca yang menyebabkan kecelakaan. Tapi di belakang pesawat dari arah kedatangannya memang cuacanya cukup gelap. Oke. Yang disampaikan saksi mata di saat kejadian memang dalam kondisi terang di daerah itu, tapi katanya di daerah Gading Serpong itu terjadi hujan. Oke. Untuk sementara dari hasil yang ditemukan oleh tim KNKT sendiri, jadi sebenarnya memang ada faktor bermasalah di dalam pesawatnya atau seperti apa? Kita tidak tahu masalahnya, tapi yang jelas saat itu kan tujuannya ke Pondok Cabe, namun dia menuju ke lapangan itu, kalau dilihat dari situasinya, lapangan di mana yang tempat dituju oleh pesawat itu, pilot mengarahkan ke tempat tersebut, artinya mereka memiliki problem yang sehingga pesawat itu tidak bisa melanjutkan ke Pondok Cabe atau ke tempat tujuan semula. Maka pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Nah, ini yang kalau dari situasi lokasi di sekitar situ, yang terbaik memang yang dituju oleh pilot ini, oleh pesawat ini untuk melakukan pendaratan di lapangan tersebut. Oke. Ini kemarin sempat diinformasikan oleh Basarnas DKI Jakarta bahwa pesawat sempat ada distress call atau distress signal begitu. Sebenarnya dengan ukuran pesawat yang kecil ini, itu berapa lama yang dibutuhkan dia untuk merespons distress call atau juga mayday atau juga permintaan darurat hingga benar-benar bisa atau jatuh begitu? Nah, itu nggak ada standarnya, Mas. Jadi memang kemarin itu
katanya memang ada mede-mede, tapi kita masih belum melakukan interview dengan petugas menara pengawas atau ATC yang di Halim. Mungkin besok atau besok lusa kita baru akan menginterview dan meminta rekaman dari petugas-petugas menara pengawas penerbangan ini, termasuk yang dari petugas di Cengkareng. Dan kita juga, karena katanya ada komunikasi dengan Cengkareng. Nah, kita juga akan minta rekamannya, terus nanti akan kita pelajari apa yang ada isi rekaman percakapan dengan, terus berapa lama percakapan tersebut terjadi. Oke, baik. Dalam kajian teman-teman yang kemarin sudah melihat di lokasi gitu dari rongsokan pesawat, sebenarnya pesawat ini memang akan mendarat darurat dengan prosedur-prosedur untuk standby untuk mendarat darurat, atau memang saat mau mendarat darurat memang tersangkut di pohon terlebih dahulu sehingga ini yang menggagalkan proses pendaratan daruratnya? Jadi pesawat tidak mungkin mendarat di luar dari tujuannya, Mas. Jadi karena memang mungkin ada masalah yang, apa masalahnya sampai saat ini kita juga belum tahu, karena itu tujuan dari investigasi kami untuk mencari tahu kenapa pesawat itu menuju lapangan itu. Artinya menuju ke posisi itu dengan kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan pesawat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke bandara tujuan. Jadi ketika mendarat, nggak tahu sebabnya apa, ketika berusaha mendarat darurat di lapangan itu, tiba-tiba sebelum mencapai lapangan itu terkena di pohon itu, Pak. Terus habis itu terpelanting sampai di tempat terakhir kejadian itu. Oke, berarti dengan informasi yang beredar bahwa ban belum sempat keluar atau tidak, ini itu berbeda konteks begitu ya, Pak? Kami belum, oh ya, di rakitnya memang ban masih berada di dalam. Oke. Belum dikeluarkan. Oke, penjelasannya, Pak? Ya, kami belum tahu lebih jauh pertimbangan apa ban tersebut memang belum dikeluarkan oleh pilot. Apakah mendarat darurat dengan ban terlipat akan lebih baik atau ban keluar? Nah, itu kami belum mengevaluasi lebih jauh bagaimana prosedur pendaratan darurat atau emergency landing di pesawat ini, juga kita akan mempelajari dulu, Mas. Jadi masalah posisi roda ketika kita temukan memang roda masih dalam posisi di dalam, masih tersimpan di dalam, belum dalam posisi keluar. Oke, baik. Apakah ada penjelasan berkenaan kenapa pesawat akhirnya terbelah dua? Apakah memang hantaman begitu keras atau memang tersangkut atau menabrak pohon terlebih dahulu? Kami belum menganalisa seberapa jauh, tapi pohonnya cukup besar, dan kalau pesawatnya nabrak pohon itu ya memang akan bisa terjadi kerusakan yang sangat parah, bahkan mungkin bisa terbelah. Dan juga ketika menabrak lereng dari lapangan itu juga cukup keras, dan itu juga bisa menyebabkan benturan yang sangat keras dan bisa terbelah juga. Jadi kita belum tahu, tapi yang jelas ada salah satu mesin kita temukan di dekat pohon itu, artinya memang tabrakannya cukup parah yang menyebabkan salah satu mesinnya terlepas dari pesawatnya. Baik, inilah yang kemudian nanti akan dibantu penjelasannya dilengkapi dengan meneliti percakapan dengan menara pengawas begitu ya. Suryanto Cahyono, Ketua KNKT, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.